rabbal alamin. Pertama, ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 2 balih bulan. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 2 balih bulan, tapi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Menunjukkan kalau disebut dalam Al-Quran 2 kemungkinan, paling mulia atau paling hina. Di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun, di dalam Quran disebutkan Qarun, di dalam Quran disebutkan iblis, di dalam Quran disebutkan syaitan. Maka disebutkannya bulan Ramadan menunjukkan bulan yang teragung dan termulia. Bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini sudah sampai 23 Sya'ban. Ada 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti doa yang disampaikan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikanlah hendaknya kita ke bulan Ramadan insyaallah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Quran. Banyak bulan yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira umur 38, tidak ada datang malaikat Jibril. Umur 39 tidak juga datang malaikat Jibril. Umur 40 tahun maka turunlah malaikat Jibril memeluknya kuat-kuat di Jabal Nur. Iqra, kata Nabi, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Nangka 3 kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dipilih Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan yang lain, tapi di bulan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam bilo, satu malam ada 360 malam. Malam yang kapan diturunkan, disebutkan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Malam yang mana? Dipersempit menjadi 29 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Yang sebelumnya 360 malam dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam, tapi tidak diberitahu malamnya berapa, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca itu tentang Quran Bani Israil. Malamnya ibadah, siangnya berjihad fisabilillah, umurnya 80 tahun. La yasunallahu apa-apa, tak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Malam ibadah, siangnya jihad fisabilillah. La yasunallahu apa-apa, tak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Umurnya 80 tahun. Antara kisah yang luar biasa itu bersedih-sedih sahabat Nabi. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Sedangkan ini dipotong lagi makan, dipotong lagi karajo, dipotong lagi mengandung anak, dipotong lagi mencari nafkah, dipotong lagi menggale, dipotong lagi bertani, dipotong lagi aktivitas, dipotong tidur.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur para sahabat umat Nabi Muhammad. Jangan kalian berkecil hati, walaupun Bani Israel umurnya 80 tahun tidak berbuat maksiat, tapi umat engkau akan disediakan satu malam Lailatul Qadri khairum min al-syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada pada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa seandainya Nabi Musa itu hidup, laukana Musa hayya, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, pasti dia ingin mengikut aku. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insya Allah amal kita paling banyak karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam. Jadi yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau umur 900 tahun barangkali ganti KTP. Tapi insya Allah walaupun umur kita pendek, maka ada kelipatan-kelipatan. Man shallal, siapa yang sholat berjamaah, sholatul jamaati taqulu sholatal fardhi, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa 29 derajat, 27 derajat. Jadi menghitungnya jangan sekali sholat, tapi istiqomah setahun. Umat Nabi Muhammad SAW yang istiqomah sholat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau itu 10 tahun, maka umurnya 170 tahun. Alhamdulillah, ketika Buya Mahyedi menjabat pertama kali menjadi gubernur, ambo datang tausiah tahun lalu ke Padang, maka langsung program pertama ASN sholat berjamaah. Insya Allah kalau dari atas ke bawah itu lebih mudah daripada bawah ke atas. Berdakwah dari bawah susah, menceramah di jamaah payah, tapi kalau dari atas maka insya Allah Allah memberikan pertolongan. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masjid ini menjadi ikon. Orang dari luar negeri pun selalu membahas bagaimana cantiknya arsitektur, tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Rumah Gonjong Limo mengisyaratkan kepada rukun Islam dan Limo, lalu kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Sebab awak mempunyai filosofi ada basan di sarah basan di Kitabullah, tidak akan lekang oleh panas tak lampu karena hujan, maka kita bisa punya kebanggaan yang luar biasa. Eko kalau orang bertanya, tahu Ustaz Muhammad Masjid Raya nan gadang nan hebat di Padang itu, ambulan 2 kali tausiah sebelum Covid dan sesudah Covid. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam suasana Covid, tetap memakai masker. Ustaz Muhammad kalau tidak pakai masker, kok ada kejadian pegang? Tak ada orang menyambi aku tak pakai masker. Mengapa dipakai di mulut? Beko kalau aku letak di situ tak terdengar, batuk kupu-kupu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasaharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa ayam baik 3 balik 5 balik setiap tengah bulan ada juga sahur. Tapi sahurnya di rumah, sahurnya di orang, tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa.
Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud, sholat sunat wudu dulu 2 rakaat. Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'al Bilal, sikos mata. Kata Bilal, atau apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hamba sahaya, tapi suara sendalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini Abdul Somad, engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas. Di atas pantas letakkan kursi, engkau duduk di atas kursi, engkau tinggi. Tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sendalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Aku jamaah pulang dari masa Iko, kalau ada sendalnya hilang dengan suci hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku dengar suara sandal anhu Bilal, suara gesekan depan alaika baina yadayya fil jannah. Aku amal engkau. Bilal pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati, Allahu Akbar. Saudara-saudara bersama ampunan dari Perdi Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pakai usolli, melafazkan niat usolli sunnatat tarawih. Bersama ambo keluarga ampunan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat di dalam hati, Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bercakap berkelahi gara-gara usolli kok. Alhamdulillah ini tidak lain berkelahi sebab sama-sama tidak sembahyang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Sebab dosa awak banyak, namin muslimin yuzni muzamban. Ada orang yang silap salah, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tanda tangan. Lalu kemudian bertaubatnya kepada Allah, maka kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunat taubat. Dan tak pakai usolli dalam hati, Allahu Akbar. Cuma kalau awak salatnya di masjid, jangan usolli sunat taubatnya karen-karen badan. Usolli sunat taubat. Ditanya oleh kawan sekolah, dosanya apa? Lalu kemudian salat sunat tahajud. Selama kau bangun malam tapi tidak tahajud, dalam buku catatan malaikat tertulis bangun malam, jago malam, bangun malam, keterangan kencing. Robah buku catatan, bangun malam salat sunat, bangun malam baca Quran, bangun malam pola 2 piring, bangun malam. Jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau bangun malam, jur'atan minal ma', tidak mau makan nasi karena takut berat badan, jur'atan minal ma', seteguk air mujadilah. Bagi yang melafazkan niat, nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafazkan niat, tetap niatnya ada dalam hati, innamal a'malu binniyat. Ada orang yang melafazkan niat capek-capek, nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada pula yang menyanyikannya, nawaitu shawma ghadin. Apapun yang diucapkannya itu hanya untuk menguatkan hatinya, karena hati berbolak-balik. Makanya terkadang habis sholat tarawih ditutup dengan witir. Habis witir, apa kata Bilal? Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah
karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa, maka berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat jam 8 jam 9 tak jago hawa, tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, ada makanan? Tidak ada makanan. Kecik Nabi kita anak shaim. Tidak ada makanan, maka ambo puasa. Puasa sunat sah kalau tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah kalau sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Tidak ada makanan buya, ambo puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8 jam 9 tidak ada masuk apapun. Iku ada juga orang Islam ini jam 8 jam 9 tidak ada makanan untuk puasa, tapi 3 batang lah masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qada, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh terkumandang. Lalu kemudian nan kalimo wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu nan paling elok beristighfar adalah di waktu ashar. Waktu ashar adalah waktu sahur menjelang azan. Cuma hati-hati jamaah, di bulan Ramadan setan-setan diike tapi ini masuk TV. Di bulan Ramadan sinetron berkeliaran. Di bulan Ramadan artis-artis macam-macam bentuk tidak menutup aurat. Jangan sampai tontonan menjadi tuntunan. Matikan TV, menunggu azan subuh. Awak pun banyak-banyak beristighfar. Sependek-pendek istighfar, astagfirullahaladzim. Agak panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca Nabi tulisnya panjang mana ya? Tidak usah ditulis, buka saja handphone www.google.com. Pilih image gambar, print, cetak, baik warnet, cetak, tempel ke dinding. Insya Allah selama 7 hari kau akan hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang tak silap, siapa yang tak salah, siapa yang tak berdosa, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal maraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astagfirullah, ampunkan silap salah ya Allah. Rabbal baraya, Engkau yang menciptakan seluruh makhluk di alam raya. Astagfirullah, Engkau mengampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ini poin 6 kalimu. Lalu kemudian menjelang azan subuh biasanya awak dana akonan disapik dengan sirine imsak. Biasanya di jam-jam awal itu ada 6 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Ada puluhan 7 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Samujud lagi syuruk matahari terbit, solat sunat isyraq. Maka pada saat itu kita pun melakukan ikut instruksi dari imsak. Apa makna imsak? Imsak mulai menahan. Tapi di Maroko sampai aku belajar 2 tahun tidak ada imsak. Jadi aku dana-dana selama belajar di Rabat, tidak ada suara sirine menjelang azan subuh, kadang suara imsak tidak ada. Tak tenang, jadi kan makan aja dari makan. Sedang makan tiba-tiba tadana azan. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut awak penuh makanan. Kalau sampai awak telan, maka batal puasa. Sebab dalam Al-Quran, kulu makanlah, wasrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Fajar yang dimaksud dalam ayat itu adalah fajar shadiq, azan subuh, masuk waktu sholat. Diana makan semuanya masuk makanan minuman, batal sholatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i ada nanti sapi dengan imsak. Apa dalil imsak itu? Ditanyakan kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hai Anas bin Malik, yo. Nabi mulai menahan berhenti makan itu berapa ayat menjelang azan subuh. Sebab waktu itu alun-alun jam lagi, belum ada jam dinding, alun-alun jam tangan. Maka mengukurnya dengan ayat. Dijawab oleh Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Dari 50 ayat itulah diambil kesimpulan bahwa waktu imsak itu adalah 10 menit. Jadi kalau Kota Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru Riau, waktu subuhnya jam 5, maka jam 4.50 awaklah mulai bersiap-siap gosok gigi supaya tidak ada syak ragu-ragu, supaya tidak rusak niat di dalam hati. Tapi yang namanya imsak itu adalah lampu kuning. Imsak bukan lampu merah. Sebab ada dua orang memahami. Makasihnya dalam suasana normal, maka imsak kadang-kadang sirine imsak, maka awak pun berhenti makan, berhenti minum, gosok gigi, siap-siap baca Quran, berzikir, menunggu ancak tanah awak baik ke masjid. Tapi dalam situasi yang gawat darurat, disitulah tajago dari dalam waktu dadana sirine. Tajago. Maka baiklah kadamu ambil nasi sudah dimasukkan ke blender. Sebab kita ada waktu mulai mengunyah 22 kali, langsung saya pakai pipet habis berantai. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, tapi nanti kalau kejadian kami tak ingat yang mau iyo juga Ustaz Somad itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesudah itu barulah amal langkah anak. Selama kau sholat subuhnya tak lambat, selama kau sholat subuhnya di rumah, maka di bulan Ramadan sholat subuhnya pasti di masjid. Sebab apa? Sebab dia datang ke masjid sesudah makan sahur, sesudah dia bertasbih, berzikir, bertakbir, beristighfar, sampailah kepada imsak gosok gigi barasia, tidak ada ragu-ragu, asin macam-macam rasa di mulutnya. Lalu kemudian dia pun datang ke masjid. Sampai ke masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu salat qabliyah subuh. Rakaat al-fajri 2 rakaat qabliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Jangan sampai tidak qabliyah subuh. Andai waktunya pendek, masuk ke masjid awak jadiah jam yang tertulis 2 menit lagi azan iqamah, 2 menit lagi iqamah. Kalau awak sholat sunat tahiyatul masjid, tidak dapat qabliyah subuh. Kalau awak qabliyah subuh, maka insya Allah dapat tahiyatul masjid. Apa ulang sekali lagi? Memang awak konsen agak kurang kalau ada lalai kadang masuk masjid. Kalau awak tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau awak qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka kalau waktunya tinggal 2 menit, pilihannya cuma 2 rakaat, waktu tidak cukup, maka awak sholat qabliyah subuh. Lalu kemudian setelah itu iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis
shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu kita salat subuh berjamaah, amalan yang luar biasa. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shalla laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, dia dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah, jangan keluar masjid sesudah salat berjamaah. Lalu duduk di masjid berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, kemudian salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Ampun sudah 2 tahun tidak baik umrah. Terakhir umrah Januari tahun 2000. Inilah 2022, 2 tahun tak baik umrah. Ini akan baik umrah pun ragu baik umrah. Aku nak membuat kuya Ustaz Muhammad ragu baik umrah. Tidak tahan di hidung 6 kali. Barangke sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, masuk hotel, akan pulang karantina. Tapi ada amal yang luar biasa, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, mudah saja. Maghrib, jam pada awal maghrib di kota Padang. Ampun sampai ke Pekanbaru, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Makassar, nampak tamunan awal jaliah, waktu sholat kota Padang. Itu nampak tamu, supaya awak tahu jam berapa awak keluar masjid. Waktu sholat kota Padang. Hati lu pakai. Waktu sholat kota Padang. Nanti awak tahu jam berapa awak mesti keluar dari masjid. Jadi kalau ditulis di situ waktu sholat kota Padang jam 8 balik. Jam 8 balik kan? 27. 30. Namun panahnya kan sudah saja. 8 balik 27. Maka awal sholat sunat isyraqnya jam 6.22. Kira-kira kalau awal sholat sunat isyraq jam 6.22, apakah terlambat masuk kantor? Tidak. Setan memang selalu berbisik. Selamat kantor. Masalahnya kalau setan nambah bisik, kita bacakan ayat kursi. Allah la ilaha illallah. Iko kawan awak nang WA tadi. Lambe. Awak bacakan ayat kursi, ini lebih hafal dulu dari awal. Setan itu kan dari kalangan jin saja, Bu ya. Nah, sayatinul insi wal jin, setan yang terdiri dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada dua setan itu yang dari manusia. Dia itu mengajak awak sampai keluar tadi. Ayo kita pulang. Selamat roh di awak berdiri yang setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko amalan insyaallah bisa awak buat setiap hari. Tak bisa setiap hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Tidak bisa hari Sabtu, hari Ahad, hari Ahad saja hari libur. Alhamdulillah, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat setiap hari Ahad nang patamu dibuat subuh berjamaah antar ASN. Tapi untuk setiap subuh Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat itu di setiap kantor di instansi masing-masing. Kenapa? Karena supaya ini ASN menjadi suri contoh teladan bagi lingkungannya masing-masing. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu angkara jamu di masjid itu jam 6.27 itu baca Quran. Ambo baca Quran tak bisa
setiap baca Quran matu aku keluar ayat kalimat aku titiknya jadi 3. Salat sunat, oh tak bisa salat sunat. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi di antara satu zikir, afdalul zikri la ilaha illallah. Memperbanyak zikir. Andai tidak berzikir, diam saja pun di dalam masjid, awak tetap dapat pahala iktikaf. Yang belum berniat iktikaf, saya beriktikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita masuk ke masjid raya ini tadi sampai kita pulang, maka kita mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Amin. Jam 1, jam 2 tadi aku dapat kiriman foto Ustaz Maman ikut suasana di Masjid Raya Kota Padang. Masyarakat datang dari zuhur tadi. Kok sampai mana dia nggak datang? Salah kalian jam. Begitulah masyarakat Padang semangat, masyarakat Minangkabau semangat menghidupkan masjid. Dulu waktu masjid ikut dikuek gadang, orang kan tidak suka ke masjid agak kayaknya. Siapa mesti masjid gadang-gadang panas? Diukurnya baju dia, baju orang dengan ukuran badan dia. Dia tak mau ke masjid, tak suka ke masjid. Atau manusia itu nak ke masjid, semua ini cuma 2 kali. Nampak tamu akan nikah, dan ketiga jenazah. Itulah orang yang meragukan masjid. Apa masjid kadang-kadang? Jangan main sino. Masya Allah. Cuba cari lagi. Masjid segala minggu tidak sampai. Ini kan posisinya bukan sholat Iko kan duduk. Mana ada awak bisa sholat tentu Iko. Masjid itu luar biasa. Aku tanyalah beberapa orang arsitek, Pak, masjid raya di Kota Padang. Masya Allah Ustaz, dia dindingnya bolong-bolong sehingga tidak terasa panas gitu. Api yang kurang suami minta ampun. Iko memang awak lah over capacity. Kalau bahasa awak ni Iko memang sudah over, tidak tamuik lagi masjid Iko. Bayangkan kalau masjid sekarang Iko baru ribuan Iko kalau mau cari mungkin isinya ada sekitar 20.000 orang. Mana lo sampai 20.000 kurangnya, malaikat kiraman katibinnya, jin korinnya, setannya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan awak Iko istiqomahlah sampai anak cucu akhir hayat awak insyaallah. Jadi kalau ada orang yang meragukan dunia kau makin rusak ya, dunia kau makin hancur ya. Aku macam itu, dunia kau makin rusak saja isinya, masjid kita kosong. Kau masjid ramai. Mungkin aku maksud masjid kosong, masjid dekat rumah aku dapat masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ke-6 adalah bahwa kita pun mulai melaksanakan ibadah namanya imsak. Puasa itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak menggenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah leher, tidak lewat. Tidak lewat apapun dari mulai azan subuh, leher digenggam. Biasanya kalau sampai jam 8, jam 9 macam-macam lewat. Dari mulai sampai mulai paku, lumpes, macam-macam. Tadi pagi aku diaji dulu, isinya penuh. Aku tanya, apa kok? Iko bahasa Inggris, champion, kampion. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bulan suci Ramadan, imsak yang digenggam adalah batang leher tenggorokan. Tapi banyak manusia itu hanya mampu menggenggam batang lehernya, mulutnya saja imsak, mulutnya sumpah rapat dan menagi. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, sumpah serapah, memaki-maki, riba, menceritakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ma'anahu wa syarabahu. Dinyatakan makannya,
ya tahan minumnya, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau yang menceritakan naik orang lain, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Maka sekedar imsak, makna imsak adalah menahan mato imsak. Alhamdulillah ya, suami aku kalau bulan puasa matonya memang betul-betul imsak. Dari mulai pagi sampai sore tidak terputus. Ada orang lebih, tapi tidak di Sumatera Barat, di provinsi lain, mungkin di Riau banyak. Ada golongan imsak itu hanya paginya saja. Maka imsak maknanya adalah semuanya ditahan. Emosi kita kalau kurang masuk gula, di dalam nasi itu kan ada gula, di dalam kurma itu ada gula. Kalau gula itu kurang masuk ke badan, maka gula darah turun, lapar, haus, emosi naik, bawaanmu marah saja. Maka di bulan Ramadan marah kita tahan. Ini datang ahadun, kalau datang orang mengajak berkelahi, atau mengajak berperang, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Berani kamu sama saya? Aku puasa. Nantang kamu sama saya? Aku puasa. Kalau aku ingin tahu api azab maghrib ini. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang paling rendah. Saumul awam, puasanya orang awam tahan makan, tahan minum. Tapi di atas itu adalah saumul khawas, puasanya orang VIP. Kalau bahasa bawahnya very important person. Ekonomi VIP kok tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan kaki, tahan tangan, tahan lisan, tahan otak, tahan jantung, tahan hati. Tapi ada yang paling hebat di atas itu adalah VVIP, very important person. Bukunya Allah makan minum di sekolah tidak bahasa. Lalu kemudian yang di atas itu adalah dia tidak hanya sekedar menahan mulut, bukan hanya sekedar menahan lisan, tapi dia mampu menahan dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasanya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Kalau mau cari Ustaz Abdul Somad pun berani nampaknya Ustaz kau salah seorang wali. Iya, aku adalah salah seorang wali murid di sekolah anak. Bapak ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang awak rasakan itu cuma sampai balik jam. Imsaknya dari mulai jam 5, bangkonya jam 6.30. Jam 5 ke jam 5 dua balik jam. Jam 6 3 balik jam. 6.30 maka cuma 3 balik jam sana. Bayangkan saudara kita yang di Timur Tengah, kalau musim panas bulan Juli, bulan Agustus, sahurnya jam 6, bukunya jam 7. Sampai ke sampai 2 balik. 5, 6, 7, 3 balik, sampai balik 5 balik jam. Kebetulan waktu aku di Mesir itu puasanya musim dingin, sahurnya jam 6, bukanya jam 5. Jadi memang nasib aku selalu diuntungkan keadaan. Musim dingin, badan tidak berkeringat, cuacanya pula sedang sejuk enak, sahurnya lambat, bukanya capek. Lalu kemudian beberapa tahun lalu di Kairo, bulan puasa bulan Agustus, adik-adik kelas aku menelpon, Bang, kami kau sedang musim panas. Jadi aku, itulah makna beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang-orang Arab itu bertanya ke awak, sebab di dalam Al-Quran disampaikan 2 musim, li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafi rihlatas sita was
Cinta musim dingin, Soid musim angin, musim panas, Rabi musim bunga, Farid musim gugur, Amrik musim. Jadi aku ditanya di kawan aku orang Mesir di Al-Azhar, ditampilkannya dompet musim, Cinta, Soid, Farid, Rabi. Di kampunganku para musim, banyak, ada musim rambutan, musim durian, musim banjir, musim masuk. Ini betambah musim solar sama musim minyak goreng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah siang itu namanya siang. Siang artinya imsak. Imsak artinya menahan, sadurnya awak tahan. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Semakin gadang masjid, semakin AC-nya banyak, semakin kipasnya kencang, maka di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu banyaklah korban-korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpang. Salat zuhur yang 2 kali 32, yang sebaliknya bergelimpangan itu. Kalau awak jagokan dari belakangnya, taman, langsungnya bangun tagak membacakan dalil. Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis lain ada nih. Hadis sedikit di mana dalil itu dia. Hadis naumus shaim wal ibadah adalah hadis sahih. Hadis sahih itu dipakai untuk fadail amal, untuk memotivasi beramal, bukan memotivasi tidur siang. Awak khawatir ada orang yang tertarik ingin masuk Islam. Saya tertarik mendengar ceramah bersama ingin saya masuk Islam. Coba saya tengok dulu bagaimana masjid di siang Ramadan. Ia pun pura-pura masuk ke dalam masjid sebab tertarik ingin masuk Islam. Dibukanya di jadiannya bergelimpangan. Rupanya orang Islam ada memutuskan kesimpulan untuk bermalas-malasan. Tidak jadinya masuk Islam dengan perbuatan awak. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab, terdidik bukan karena orang lain, tapi karena perbuatan kita. Coba awak cari dalam sejarah. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan mujahid fisabilillah. Betul? Betul apa? Nabi perang Badar hari Jumat tanggal 7 Baleh Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Dari kota Madinah ke lokasi perang Badar 150 km naik kuda. Siapa yang ingin merasakan suasana perang Badar, beko pas Ramadan naik kuda 150 km. Nabi tidak pernah berpuasa dengan modal 6L, lemah, lesu, letih, loyo, lokulai. Nabi tidak pernah menunjukkan dia lemas. Nabi mujahid fisabilillah. Itu kan Nabi, awak tidak Nabi, sahabat Nabi. Ketika pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah pada bulan suci Ramadan. Ketika umat Islam sampai ke Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Afrika Utara, menyeberang mereka Selat Gibraltar, dibawa oleh panglima perang bernama Jabal Tariq, maka Islam sampai ke Andalusia, Spanyol. Maka ini juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ketika Mesir berperang dengan Israel, Mesir menang, maka diabadikan satu kota di Mesir, nama kotanya Sinta Oktober, 6 Oktober, bertepatan dengan akhir di Ramadan, maka nama kota itu kota 10 Ramadan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Ramadan Islam di Mesir menang melawan tentara Israel. Bagaimana dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada bulan suci Ramadan tanggal 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, merasakan bagaimana rasanya Bung Karno dan Bung Hatta, kira-kira kita laksanakan 17 Agustus atau Ramadan? Kalau mau merasakannya Ramadan.
tapi aku tetap lebih setuju dilaksanakan 17 Agustus. Sebab kalau awak buat peringatan proklamasi di bulan Ramadan, pak awak manjat sinang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat bendera sedang puasa, yang berjihad fisabilillah sedang puasa, orang-orang berpuasa tak takut mati, teriakannya keras. Ketika berteriak Bung Tomo, ketika berteriak Panglima Besar Jenderal Sudirman, mereka saat itu sedang berpuasa. Allahu Akbar, serbu Belanda. Lari Belanda putar-putar balik ke Amsterdam, dan Belanda. Tinggal tetap di awak terong Belanda. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat Ramadan adalah semangat bulan jihad. Semangat Ramadan adalah semangat pertempuran, bukan semangat tidur siang. Ini sekarang banyak orang kalau di bulan Ramadan menghilangkan etos kerja. Ada presiden dari Tunisia, namanya Habib Bourguiba. Siaran live siang Ramadan diambilnya air minum. Wahai penduduk Tunisia, karena bulan Ramadan mengurangi produktivitas, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kantor tidak kerja, produksi pabrik turun, mari kita minum dan makan bersama-sama. Akhirnya Presiden Habib Bourguiba digulingkan oleh Ali Zainal Abidin dalam kudeta tak berdarah. Apa maknanya? Ada orang yang menyalahkan bulan puasa karena yang salah adalah umat Islam, bukan ajaran Islam. Kenapa kita mesti berpuasa? Kebetulan aku jalan-jalan ke rumah jamaah. Ustaz Somad, ya, coba Ustaz baca iklan. Iklan apa kok Pak? Iklan suplemen dari Amerika. Aku baca lah. Setiap kita makan makanan, ternyata di dalam makanan itu ada racun. Ada white poison, racun putih. Itulah gula yang kita masukkan ke dalam teh, ke dalam kopi, ke dalam susu. Kalau masuk dia ke dalam darah kita, dia menggumpal, menyebabkan darah kita kental. Maka banyak orang tua meminum kapsul pengencer darah. Ambil gula, masukkan ke dalam air, maka langsung nanti air membeku. Ambil gula, masukkan ke dalam kuali, hidupkan kompor, letakkan sendok. Setelah dingin, angkat sendoknya, ikut terangkat sama-sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena membeku. Maka yang membuat darah kita ini membeku dua. Yang pertama gula, yang kedua minyak, kolesterol. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak makan minyak, maka banyak-banyaklah merebus. Di antaranya rebus bakwan dan rebus kerupuk. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jamaah. Aku serius juga lah. Aku bersuara dengan ada orang di Pekanbaru umurnya 85 tahun. Aku tanya, Bapak umur 85 tahun sehat? Aku sehat Ustaz Abdul Somad. Saya masih belanja ke pasar beli ikan di ayam pagi-pagi. Apa rahasia Bapak bisa sehat? Ikan saya bakar, ayam saya masak pakai air, tidak pakai minyak. Karena minyak kalau masuk ke darah, dia akan menjadi kolesterol dan macam-macam. Kita belah jambu, ada ulat. Tapi kalau kita belah apel, tidak ada ulat di dalam. Kenapa apel tidak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulat? Awak tanya ke anak-anak awak, kok jambu ada ulat? Kok apel tidak ada ulat? Kenapa apel tidak ada ulat? Anak-anak menjawab, karena apel mahal. Karena apel disemprot pakai pestisida, maka ulat tahu. Karena pada saat tertentu binatang lebih cerdas daripada kita. Mana contohnya? Ikan asin. Ikan asin di pasar tidak ada lalat yang mengerumuni ikan asin. Kalau awak belanja ke pasar, ikan asin yang tidak dikerumuni lalat jangan beli. Sebab apa? Sebab di ikan asin itu ada formalin. Lalat tahu, awak tak tahu. Di saat tertentu kadang lalat lebih cerdas daripada kita. Cecek lalat memanglah manusia, kau tak tahu yang formalin. Formalin pengawet mayat. Maka banyak awak sudah jadi mayat sebelum mati.
Maka ketika formalin masuk ke badan, gula masuk ke badan, minyak masuk ke badan, pestisida masuk ke badan, menggumpal di dalam badan, menjadi racun. Itu yang disebut oleh orang barat CANCER, cancer. Orang barat kalau ditanya, apa penyakitnya? Cancer. Orang awak susah menyebut cancer. Apanya? Kanker. Menggumpal di dalam daging, operasi, kemo, dan lain sebagainya. Maka cara menghilangkannya, orang barat punya teori namanya terapi. Apa namanya? Fasting terapi. Aku baca-baca, apa nama kasihnya fasting itu? Rupanya fasting artinya tidak makan berat, tidak makan gandum, tidak makan roti, tidak makan ikan, tidak makan nasi, tidak makan kacang-kacangan, hanya minum air dan buah saja. Maka mereka banyak vegetarian. Keceknya dalam sesebulan paling tidak awak mau menerapkan fasting terapi 8 hari, dalam setahun 30 hari. Maka ketika membaca langsung kamu berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi awak sudah mengajarkan teori itu 8 hari dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 30 hari dalam setahun, itulah dia bulan Ramadan. Jadi kalau awak puasa dalam satu tahun 30 hari berturut-turut terus, maka matilah bibit-bibit penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Kenapa? Karena badan memakan sendiri kelebihan yang ada di dalam badan. Apa? Kalau ngecek masalah kedokteran itu, tapi dokter pun bingung. Iya, tidak. Kata pepatah orang Arab, man takallama fi ghairi fatihi atazil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya akan ajaib-ajaib. Tapi kalau sumbernya ada, bisa dipertanggungjawabkan insyaallah. Makanya nanti orang barat itu akan masuk Islam bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika, tapi karena anak cucu kita menjelaskan tentang mukjizat puasa. Maka kalau ada di antara anak bapak ibu yang berprestasi, nilai IPA, biologi, kimia, fisikanya bagus, masukkan dia ke fakultas kedokteran, masukkan dia ke fakultas hukum, sains, teknologi, supaya dia menjelaskan ajaran Islam. Walaupun dia bukan alim ulama, bukan ustaz, tapi dia tetap memperjuangkan Islam dengan profesinya insyaallah. Amin. Lalu kemudian berbuka jam 6 sore, yang ke-8 jam 6 sore bapak-bapak sudah mulai menghidupkan sepeda motor. Jam 6 berbuka, jam 6.27, jam 6 jelas siap. Kalau ditanya ini udah kang pai ke mana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pai kosong, pulang 5 kiri 5 kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, diletakkan di meja makan, lalu kemudian tadana azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakal hamdu wa bika amantu ala rizqika wa rahmatika ya rahman. Anak pun datang sampai tahu, papa, apa? Itu tadi azan Jakarta. Maka yakinkan di bulan puasa itu bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan puasa satu azan mirip dengan azan maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadan. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma kalau bisa ganjil. Kurma yang masuk ke pari awak itu ganjil. Inna Allah khawatir, Allah maha ganjil. Yuhibbul mitra, Allah suka pada yang ganjil. Makanya selalu mikir ganjil. Kurma yang dimakan ganjil. 1, 3, 5, 7. Bapak makan ganjil? Alhamdulillah. Berapa? 3 kotak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan baca doa ini hadisnya sahih. Doa yang bagus adalah ta'azzaz zamanu wa btallatil uruq wa thabatal ajru. Sama-sama doa ini.
Zahaba dhama'u wa qallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dha'ifku Allahumma laka suktu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis sahih tetap boleh diamalkan. Apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis sahih. Ulama ahli hadis, ahli fikih ijma' sepakat boleh mengamalkan hadis sahih kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Yang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang mendusta pembohong. Dan keempat masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan kelima untuk fadail amal. Allah malakasan silakan. Rahabah zama'u silakan. Awak khawatir ada preman yang baru tobat, ikolah puasonya dan patah. Dan sebelah kanan rahabah zama'u wa qallatil uruq. Dan sebelah kiri Allahumma lakasumtu. Inyo alun hafal kudun. Jadinya bismillah ya maka lancar boleh dari kalian semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambillah sebut nama Allah. Jangan masalah-masalah sia-sia membuat kita berkelahi di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Karena musuh kita ini 14 jam kering tidak ada. Kalau dimasukkan dia es, minuman dingin. Coba nanti Bapak Ibu bawa naik sepeda motor, knalpotnya panas, siramkan air es. Insya Allah mengelupas kulit-kulitnya. Itulah kenapa banyak orang umurnya 40 tapi khususnya sudah berumur 80. Kenapa? Karena terlalu banyak minum air dingin, membeku dan lain sebagainya. Maka baru ikut sunnah makan yang manis dan hangat-hangat. Lalu kemudian setelah berbuka jangan terlalu banyak makan. Karena banyak orang menganggap bulan puasa bulan mempercepat makan. Makan pagi dipercepat jam 4, makan malam dipercepat jam 6.30, makan siang ditiadakan. Makan pagi dipercepat, makan malam dipercepat, makan siang didelek, dibalas waktu azan maghrib. Azan maghrib hari pembalasan. Setelah selesai berbuka, masuk air dingin, air buang kuku, air hangat, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu makan jangan terlalu banyak. Kenapa? Dibagi sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas. Begitu kata hadis Nabi. Banyak orang sekarang tidak lagi sepertiga, habis semuanya. Sehingga tidak ada lagi tempat bernafas. Nafasnya tinggal sejengkal macam otak-otak maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang ke-8. Malam ada satu ibadah namanya tarawih. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri. Tapi setelah sampai rakaat duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Habis sampai rakaat tarwihah. Habis sampai rakaat tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Bahasa Arab jamaknya tarawih. Salat tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, diangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, diperpendek bacaannya menjadi 1 juz 1 malam. Lalu kemudian mereka pun sholat karena Ubay paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya, paling kuat akalnya. 1 malam 1 juz. Orang di Makkah beda dengan orang di Madinah. Di Madinah mereka menambah rakaat menjadi 36 rakaat. Di Makkah 23 rakaat karena mereka ketika berhenti ada yang bertawaf.
Sedangkan di Madinah tak bisa tawaf. Saat istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Akhirnya di Makkah 23, lalu di kota Madinah 36 rakaat. Akhirnya apa kata Syekh Atiyah Sakar dalam kitab Fatwa Al-Azhar? Ini ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir. Masalah salat tarawih tidak ada rakaat tertentu. Pilihannya cuma 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sekedek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sekedek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas dikombinasikan yang antara dua. Rakaatnya sekedek, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Maka itu yang ingin aku sampaikan, jangan berkelahi hanya karena jumlah rakaat tarawih. Yang penting kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Maroko agak unik gitu. Jadi di Maroko habis sholat isya tarawihnya 10 rakaat. Beko malam jam-jam 3 orang kamar saja lagi 10 rakaat lagi baru ditambah witir. Jadi 3 balik 10 tambah 3 balik 23 rakaat. Masalah teknisnya saja berbeda-beda. Ini semua kita ambil pelajaran. Tapi itu yang dimuliakan Allah. Di sela-sela tarawih maka orang Makkah tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Mereka salat ringan, ada yang baca Quran saat duduk istirahat. Itulah dalil orang membaca tasbih di celah-celah tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yamutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Sembahyang sholat isya. Maka kalau ada orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir di sela-sela rakaat tarawih, ada pula Bilal yang mengasih tahu Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang jadi ingat, oh sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi makharijul hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majelis Ulama Indonesia untuk menuliskan teks Bilal itu di print, dilaminasi supaya dibaca. Sebab banyak juga majelis sholat tak jelas lagi tamu Mahmud, imam dalam makmumnya cabut. Oleh dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tasbih baik, salat tarawihnya juga pelan. Bagaimana kalau imam kami satu nafas Pak Ustaz? Tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakinkan memang betul sampai. Khawatir berhenti di tengah, hilang dari samping. Tapi nan seelok-eloknya tentulah seperti yang dilaksanakan Nabi Bilmat. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau membaca Fatihah Bilmat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lalu kemudian Aisyah pernah menjadi makmum, imamnya menengok mushaf. Itu dalil bahwa imam sholat sunat boleh menengok mushaf. Alhamdulillah sekarang sudah ada meja yang besar diletakkan di depan, namanya Quran tahajud, Quran tarawih, sehingga imam menengok di depan. Hanya saja yakinkan di sini ada penjepit. Sebab kalau kipas kencang tentu mana gitu.
Kalau memegang handphone dikhawatirkan gerakannya terlalu banyak. Tapi kalau Anda menjadi imam sholat di rumah bersama istri atau sendiri, bolehnya menengok. Tapi dengan jangan terlalu banyak gerakan. Buka ada Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi handphonenya di-off-kan. Khawatir waktu orang main di ujung masuk dulu telepon dari Pak ya saudara. Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang nama ibadahnya siang, kalau malam nama ibadahnya qiyam. Qiyam artinya tagak, tagak artinya apa? Bangun. Bangun malam untuk apa? Salat. Bangun malam untuk apa? Baca Quran. Bangun malam untuk apa? Berzikir. Bangun malam untuk apa? Tadabbur, merenung. Aku datang dari mana? Akan ke mana? Di sini berapa lama? Aku dan aku akan bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jabatan tidak akan lama, menjadi kades tak lama, menjadi camat tak lama, menjadi bupati tak lama, menjadi wali kota tak lama. Gubernur sudah usah ada orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti akan kekal abadi amal-amal soleh dan awal gue. Lalu kemudian amalan ke-8 adalah i'tikaf. I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Selama i'tikaf sibuk selama ini, maka khususkan di 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. Selama i'tikaf handphone dimatikan, banyak juga orang tetap di masjid tapi apa status di masjid. Itu bukan i'tikaf, itu cuma pindah lokasi. I'tikaf, matikan apa yang dilaksanakan selama i'tikaf, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Karena Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tengok dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Imam Syafi'i. Karena Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Imam Malik bin Anas, ia kalau di bulan lain membaca kitab Muwatta, kitab hadis yang paling tua, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau di bulan Ramadan ditutupnya kitab Muwatta, dia lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Mana yang paling elok ya? Membaca Quran dengan tafsirnya, dengan terjemahnya, atau menghatamkan Quran? Kalau di bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak khataman Al-Quran. Duduklah sama tadarus. Habis sholat tarawih, bapak satu lembar, 10 lembar, 1 juz. Tadarus, jangan tunjukkan keangkuhan, kesombongan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Salah. Alif Lam Mim. Zalikal zalikal la raib. Mana la raib? La raiba fi. Mana fi? La tulis Quran ulang merajuk. Tadarus, hilangkan kesombongan, keangkuhan. Mentang-mentang buya, mentang-mentang ustaz, bukan berarti baca Al-Quran yang betul semuanya. Betul sesuatu. Waktu itu terus ngomong kamu, kalau tidak tahu siapa saya ini, Profesor Dr. Dato' Sri Selamat yang amanah, Dr. Ustaz Abdul Somad. Tidak tahu kalian siapa? Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan. Buya, kalau sekedar lamu di Arab pun tolong dilamu. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, hilangkan status sosial kita. Kita adalah masyarakat, rupanya bacaan kita banyak tak betul. Itulah yang kita lakukan di saat i'tikaf. Sampai sholat sunat, membaca Al-Quran, berzikir, dan muhasabah diri. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Amal yang terakhir, yang ke-9, membayar zakat fitrah.
membayar zakat fitrah dari sejak awal Ramadan sudah boleh. Sehari dua hari menjelang Idul Fitri boleh, tapi mulai wajibnya ketika masuk malam Idul Fitri sore tanggal 29 nampak anak bulan. Kalau bulan namanya Badar, kalau sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia Badarudin dan Hilaluddin. Maka pada tanggal 29 sumu liru'yatih, berpuasalah kamu karena menengok anak bulan. Waqtiru liru'yatih, berhari rayalah karena menengok anak bulan. Fa in ruqya alaikum, kalau tertutup awan, fa'atimmu Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Maka begitu tenggelam matahari tanggal 29, disitulah wajibnya membayar zakat fitrah sampai khatib naik mimbar. Jadi kalau ada ibu hamil dia, apakah wajib suaminya membayarkan zakat fitrah? Tidak, karena anak di dalam. Lahir anak itu ketika khatib sedang naik atas mimbar, selamat bayar zakat fitrah. Maka kalau yang murid yang bakhil, pertahankan sampai khatib naik mimbar. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah sa'an min tamrin, satu sa'. Tidak ada Nabi pernah membayar zakat fitrah pakai bareh. Tidak ada Nabi pernah membayar pakai beras. Zakat fitrah zaman Nabi cuma ampe. Nang pertama qamhun, gandum. Nang kedua tamrun, kurma. Nang ketiga akhir, susu kambing, mentega. Nang keempat zabib, anggur yang dikeringkan, kismis sikit awak. Yang sampai ini makanan pokok. Maka qut al-balad, makanan pokok. Menurut mazhab Syafi'i makanan pokok. Tapi menurut mazhab Hanafi, unuhum li hadzal yaum, jangan sampai hari raya ini mereka masih menangis meminta-minta buat mereka kaya mampu hari ini, maka bagikan mereka. Akhirnya Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima Yusrilul Azhar kata beliau, aku memang mazhab Syafi'i, tapi dalam hal membayar zakat fitrah untuk zaman sekarang lebih efisien lagi dengan harga. Tapi kalau membayar zakat fitrah dengan harga, dengan uang, jangan sampai beratnya berat mazhab Syafi'i, tapi uangnya dengan uang mazhab Hanafi. Sebab beda antara berat mazhab Syafi'i dengan berat mazhab Hanafi. Lebih banyak berat pada mazhab Hanafi. Jadi kalau mau membayar dengan uang, maka bayarlah menurut berat mazhab Hanafi. Ustaz, kalau bayar, aku dari dulu sampai ini membayar zakat fitrah pakai bareh. Kenapa? Karena aku membeli bareh sendiri, aku masukkan ke plastik 3 kilo. Karena menurut pemahaman aku, 1 mut itu 7 on setengah, sampai mut 1 sok 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 3 kilo. Walaupun aku tidak menyalahkan yang membayar kos tanah menurut Kementerian Agama, ada pula 2,6, 2,7, andai berlebih terhitung sedekah. Yang penting jangan sampai kurang. Sebab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat fitrah, maka farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri sa'an min tamrin li kulli muslimin wa muslimatin, untuk semua muslim muslimat, yang kecil, yang tua, yang muda, selama dia hidup maka dia wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau ada orang tua meninggal sebelum azan maghrib tanggal 29, maka dia tidak lagi wajib bayar zakat fitrah karena belum masuk waktu wujub, waktu wajib. Jadi sampai tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah sebelum tenggelam matahari tanggal 29. Lalu setelah itu malam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menetes air mata jamaah menangis. Dia ambo di perantauan tak bisa pulang kampung dia. Aku
tak ada pikir hilang. Jangan bersedih hati, senangkan hati orang tua dengan video call. Video call pun tak bisa, telepon pun tak bisa. Doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itulah penjelasan yang aku sampaikan. Aku mulai dari jam 4:30, ini sudah jam 6 kurang 5 balik. Berarti aku sudah menyampaikan lebih dari 60 menit. Ikut sudah keluar kode etik 600 ml sesuai tertulis di motor. Gara-gara tidak tertulis 600 ml.